Gawat banget bro, karena badai PHK ini masih terus berlanjut. Beberapa hari lalu, PT Victory Cinglo ini alias pabriknya Nike dan Adidas di Tangerang baru aja PHK 3.000 karyawannya bro. Di zaman yang lagi susah ini, kita harus lihat keluarga-keluarga yang bingung besok ini mau makan apa karena nggak ada pekerjaan gitu. Doa terbaik buat kalian yang kena PHK di luar sana. Semoga dapat pekerjaan yang lebih baik lagi dan semua keluarganya dicukupkan dengan rezeki yang baik. Tapi di mana ada PHK, artinya ada perampingan dari sisi pabrik ataupun brand. Kira-kira ada apa ya? Oke, welcome back. This is Detective Show bareng gua Oki. Kita bisa sedikit lega karena PT Victory Cinglo, PT Tah Sung Hung, dan PT Long Ridge itu cuman mindahin produksinya ke Jawa Tengah gitu. Pertanyaan kenapa pindah? Ya itu jelas karena upah minimum di Tangerang ini udah terlalu tinggi, yaitu di level 4,9 juta per bulannya. Sedangkan kalau kita bandingin sama daerah-daerah di Jawa Tengah, kita ambil contoh aja Brebes, itu gajinya UMP-nya itu ada di level 2,3 juta per bulan, yang artinya ini hampir 2 kali lipat lebih murah dibandingkan Tangerang, bahkan lebih loh. Karena buat yang belum tahu aja, gue tuh udah sering banget ketemu sama owner-owner pabrik di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di daerah Jawa Barat dan sekitarnya gitu. Mereka itu bilang kalau ternyata gaji karyawan itu jadi HPP yang paling besar dalam pembuatan sepatu. Perkiraannya itu bisa sampai 20 bahkan sampai 30%-nya sendiri. Itu untuk HPP pembuatan sepatu. Gajinya doang loh. Bayangin gini deh. Tahun 2024 UMK Tangerang itu 4,6 juta dan tahun ini naik jadi 4,9 juta. Selisih 300.000 itu kita kaitkan dengan 10.000 karyawan misalkan. Jadi ada kenaikan 3 miliar tiap bulan yang harus dibayar sama brand dan berpengaruh secara signifikan buat profit dari brandnya juga. Tapi mau nggak mau itulah kapitalisme. Tapi ini masih mending sih daripada brand global yang mindahin produksi mereka ini ke luar negeri, kayak ke Bangladesh, Kamboja, atau negara-negara di Asia Tenggara dan bahkan di Afrika gitu sekarang. Karena di sisi lain ini tuh bisa jadi kesempatan untuk masyarakat di Jawa Tengah untuk memperbaiki kehidupan mereka. Selain itu, daerah yang UMK-nya rendah juga biasanya bakalan jadi daerah industri baru gitu. Dan harapannya industri itu terdampak lah dan sirkulasi ekonominya juga semakin membaik ke depannya. Tapi ada masalah lain yang mungkin harus kita ketahui bersama. Karena sebenarnya kita lagi di gatekeeping sama banyak pihak. Sampai hari ini gue sangat percaya kalau industri sepatu Indonesia itu adalah industri yang sangat potensial, yang harusnya bisa ngasih pengaruh besar ke PDB di Indonesia. Tapi harus kalian tahu juga kalau banyak pihak gitu yang nggak pengen Indonesia ini maju. Makanya sampai hari ini kita ini terus-terusan dipandang sebagai negara buruh dan negara konsumsi di daerah Asia Tenggara yang sangat besar gitu. Kita disebut negara buruh karena selain populasinya yang banyak, secara kualitas SDM juga kita ini masih rendah gitu. Makanya banyak orang yang selalu ngarepin lapangan kerja dari pemerintah. Selain itu, karena pemerintahnya juga nggak peduli dan cuek sama nasib para pekerjanya gitu, kapitalis-kapitalis itu juga bisa seenaknya di Indonesia. Udah gitu kita juga nggak dikasih akses teknologi dan material biar nggak bisa mandiri gitu. Nah ini yang bikin industri kita ini susah buat maju, bahkan buat ngejar negara lain pun nggak bisa, apalagi Cina. Terus sebagai negara konsumen, kita ini memang ditargetkan untuk konsumsi barang-barang impor ilegal murah, thrift atau sepatu KW, supaya industri kita ini nggak bisa maju atau berkembang gitu. Pertanyaannya biar apa? Biarin, bukan, maksud gue biar brand lokalnya ini kalah dan akhirnya tumbang satu persatu. Dan kita bisa lihat kan akhirnya banyak juga brand Indonesia dan industri Indonesia kita yang mulai tumbang dan gulung tikar, betul? Karena gini bro, di Cinanya sendiri masyarakatnya ini nggak mau konsumsi barang-barang murah yang bahkan mereka buat sendiri gitu. Tapi mereka ini pengen produk yang kualitasnya terbaik yang bisa mereka dapatkan. Makanya kalau kalian pikir beli barang thrift, KW atau impor Cina itu bagus dan bijak karena murah, kalian sama aja jadi pengkhianat negara yang mencekik sesama bangsa kita,
yang hidupnya bergantung kepada pabrik. Dan coba kalian bayangin deh, kalau pabrik ini sampai tutup, mereka nggak bisa kerja, nggak bisa belanja, ekonomi nggak bakal muter, kemiskinan naik, dan bahkan pengangguran bakal terus bertambah. Dari mananya 19 juta lapangan kerja kalau tiap tahun aja pengangguran terus meningkat? Aduh papa. Lagi dan lagi, gue cuma bisa bilang kalau ini itu butuh sinergi dari semua pihak gitu. Mulai dari brandnya, dari pabrik, dari masyarakat, bahkan sampai ke pemerintah. Gue tahu jadi WNI itu emang berat. Bahkan ada slogan gitu, kalau kita hidup di WNI, itu bisa jadi tiket kita buat masuk ke surga gitu. Kan lucu ya. Tapi kalau kita beneran nih, cinta sama negeri ini, please buat stop beliin produk murah dari luar negeri yang gak jelas juntrungannya gitu. Thrift ilegal yang gak bayar pajak, dan sepatu-sepatu KW yang sekarang ini lagi banyak beredar gitu. Karena kalau bukan kita nih yang beli sepatu lokal, siapa lagi coba? Apalagi banyak banget pedagang thrift di Pasar Senen yang ngamuk dan bilang kalau produk lokal ini gak bakalan bisa laku di sana gitu. Padahal ya mereka mungkin mainnya kurang jauh gitu. Atau mungkin mereka juga belum tahu kalau ada brand lokal yang bagus, terutama di segmen fashionnya. Contohnya kayak No Void Minds ini bro. Harganya juga murah. Harga jualnya itu kalau nggak salah di kisaran 70 sampai 70 sekian lah. Dan itu nggak sampai 100.000 bro. Lu udah bisa dapetin kaos dengan cuttingan bagus kayak gini. Materialnya juga adem dan tebel bro. Udah mas sebagus ini, harganya juga murah gitu. Jadi ya sebenarnya udah nggak ada alasan gitu buat nggak menjual brand lokal yang udah sebagus ini gitu. Atau jangan-jangan emang si seller thrift ini emang kurang main di sosmed gitu. Main sosmednya ini kurang jauh. Dan kalaupun main sosmed ya mohon maaf, ini bukan mengeneralisir ya. Tapi mungkin tontonannya itu ya orang-orang yang joget-joget, terus dracin bahkan mungkin. Ya walaupun dracin juga bagus ya menurut gue. Selanjutnya buat pabrik, harapannya ini jangan cuman ngarepin orderan gede dari brand global, tapi coba juga buat produksi brand sendiri. Oke, atau bahkan reach out brand Indonesia buat produksi di tempat kalian. Karena pabrik itu sektor formal yang nyerap ribuan tenaga kerja, yang artinya ini bakal menghidupi banyak keluarga di Indonesia. Terus buat brand Indonesianya harus fokus R&D, ningkatin kualitas sama variasi dari produknya. Terutama dari segi marketingnya nih, jangan cuma main gimmick-gimmickan doang, tapi kualitasnya juga tetap harus ditingkatin. Dan please buat ownernya atau buat siapapun pemilik dari brand lokal itu, kalau udah sukses dikit ya bokto ya humble gitu. Jangan terlalu merasa jumawa lah. Jangan banyak gaya dulu bahkan sampai langsung kredit supercar. Jangan kena mental gara-gara ada ucapan Lamborghini lu warna apa? Ya nggak apa-apa, maksud gue kalau CEO brand lokal yang sudah sukses mending pakai Astrea gitu, kan lebih humble gitu ya. Dan jangan kebanyakan hutang dan benerin tim development sama materialnya juga, supaya ya nggak kecolongan yang ujung-ujungnya juga merugikan brand sendiri. Dan harusnya entah dari pabrik atau dari brand ini harus punya tujuan buat banjirin pasar internasional dengan produk-produk lokal Indonesia. Biar Indonesia 2045 ini bukan cuma omong-omong belaka. Dan terakhir, buat pemerintah Indonesia harapannya bisa bikin investasi di Indonesia ini semakin sehat ke depannya. Entah itu buat pengusaha dalam negeri ataupun investor ataupun pengusaha dari luar negeri. Padahal ya tujuannya jelas dan gampang dilakukan, yaitu untuk memajukan Indonesia. Tapi sampai hari ini gue dengar-dengar dari para UMKM gitu ya, pemilik UMKM, itu banyak oknum dari pemerintah yang mempersulit izin usaha, UMKM-nya ini nggak dikembangin, nggak diarahin bahkan, dan cuman bikin event-event yang outputnya juga nggak jelas buat masyarakat. Memang pemerintah ini kayaknya yang bisa diharapkan cuman Pak Purbaya deh, yang harapannya ini bisa matiin keran impor ilegal di tubuh Bea Cukai. Untuk saat ini itu ya. Kita semua harus percaya kalau Indonesia ini punya potensi yang besar untuk jadi negara maju. Walaupun pemerintahnya ini kelihatan nggak punya arah untuk memajukan bangsa ini. Dan sebaiknya kita juga jangan ikut-ikutan lah untuk menjadi orang yang menyebalkan dan ngeselin di Indonesia ini. Jadi harapan gua, konten ini bisa buka lagi pikiran kalian untuk mengutamakan lokal terlebih dahulu dibandingkan apapun. Tapi sholat nomor 1 sih. Brand Indonesia bisa terus keep up buat bikin produk yang berkualitas dan mantap. Dan pabrik bisa terus nyerap tenaga kerja
dan ningkatin skill SDM di Indonesia. Coba buat warga sekalian yang udah nonton video ini sampai habis, punya pesan nggak untuk seller atau buyer produk KW thrift import ilegal? Coba tulis di kolom komentar, oke? Segitu aja konten Detektif Show kali ini. Gue Oki pamit undur diri. Adios. Pak Purbaya versus everybody. Tapi di belakangnya ada Jupolis, Pak, tenang.